akan menyelami kisah Abu Nawas, sang bijak nan cerdik yang selalu memiliki jawaban untuk setiap pertanyaan. Dikisahkan, pada suatu hari, raja yang penasaran dengan kecerdikan Abu Nawas memberikan tantangan. "Wahai Abu Nawas," ujar sang raja, "berikan aku satu jawaban yang bisa menjawab dua pertanyaanku." Abu Nawas hanya tersenyum dan berkata, "Cobalah, tuanku." Raja pun bertanya, "Apa yang paling jauh di dunia ini?" Tanpa berpikir panjang, Abu Nawas menjawab, "Yang paling jauh adalah masa lalu, karena tidak ada yang bisa kembali ke sana." Raja terkesima dan melanjutkan, "Lalu, apa yang paling dekat?" Dengan senyum yang sama, Abu Nawas menjawab, "Yang paling dekat adalah masa depan, karena setiap detik kita selalu mendekatinya." Raja tertawa puas, "Benar sekali, Abu Nawas. Kau memang layak disebut yang tercerdik." Kisah Abu Nawas tidak berhenti di situ. Raja, yang masih penasaran dengan kecerdikan Abu Nawas, mengajukan tantangan lain. Kali ini, raja bertanya, "Abu Nawas, apa yang paling berat dan paling ringan di dunia ini?" Dengan bijaksana, Abu Nawas menjawab, "Yang paling berat adalah amanah, karena ia membebani hati dan pikiran. Sedangkan yang paling ringan adalah meninggalkan amanah, karena banyak yang melakukannya tanpa beban." Raja kembali terkesima dengan jawaban Abu Nawas dan berkata, "Sungguh, engkau memang bijak, Abu Nawas. Aku takjub dengan kecerdasanmu." Dan begitulah, Abu Nawas selalu berhasil menjawab tantangan raja dengan bijaksana dan cerdik. Di hari yang cerah, raja memanggil Abu Nawas ke istana untuk tantangan baru. Raja berkata, "Abu Nawas, aku ingin kamu menjawab pertanyaan ini. Apa yang paling tajam dan paling tumpul di dunia ini?" Dengan tenang, Abu Nawas menjawab, "Yang paling tajam adalah lidah manusia, karena dengan kata-katanya, ia bisa melukai hati orang lain. Sedangkan yang paling tumpul adalah pikiran orang yang tidak mau belajar, karena tidak peduli seberapa banyak peluang yang datang, ia tidak akan pernah tajam." Raja mengangguk-angguk, terkesan dengan kebijaksanaan Abu Nawas. Tidak puas dengan satu jawaban, raja kembali bertanya, "Lalu, Abu Nawas, apa yang paling hitam dan paling putih di dunia ini?" Abu Nawas menjawab, "Yang paling hitam adalah hati orang yang penuh dengki, karena tidak ada cahaya yang bisa menembusnya. Dan yang paling putih adalah hati orang yang ikhlas, karena ia bersih dari segala macam keburukan." Raja terdiam, merenungkan kebenaran kata-kata Abu Nawas. Dan sekali lagi, Abu Nawas membuktikan bahwa kecerdasannya tidak hanya terletak pada kata-kata, tetapi juga pada pemahaman mendalam tentang kehidupan. Setelah memberikan jawaban-jawaban yang penuh hikmah, Abu Nawas dihadapkan pada pertanyaan yang lebih rumit dari raja. Abu Nawas berdiri dengan percaya diri di hadapan raja yang tampak penasaran. Raja bertanya, "Abu Nawas, apa yang paling cepat dan paling lambat di dunia ini?" Dengan senyum yang cerdas, Abu Nawas menjawab, "Yang paling cepat adalah pikiran, karena ia bisa berkelana kemana saja dalam sekejap. Sedangkan yang paling lambat adalah menyesali kesalahan, karena seringkali datang terlambat setelah segalanya telah berlalu." Raja mengangguk, terkesan dengan kecerdasan dan kebijaksanaan Abu Nawas. Visual, raja dengan ekspresi yang mengagumi. Tidak berhenti di situ, raja kembali menguji Abu Nawas dengan pertanyaan lain. "Nah, Abu Nawas, apa yang paling keras dan paling lembut di dunia ini?" Abu Nawas menjawab dengan tenang, "Yang paling keras adalah hati yang keras kepala, karena sulit untuk diubah. Dan yang paling lembut adalah doa, karena ia bisa menembus langit dan mencapai Tuhan." Raja tersenyum, puas dengan jawaban Abu Nawas yang penuh makna. Kisah Abu Nawas selalu mengajarkan kita tentang kebijaksanaan dan kecerdasan dalam menghadapi berbagai tantangan hidup. Dengan setiap jawaban yang diberikan, Abu Nawas tidak hanya menghibur raja, tetapi juga memberikan pelajaran berharga kepada seluruh pendengar. Raja,
yang kini menjadi pengagum berat kebijaksanaan Abu Nawas, mengajukan satu pertanyaan terakhir. Abu Nawas, apa yang paling luas dan paling sempit di dunia ini? Abu Nawas tersenyum dan menjawab, yang paling luas adalah imajinasi, karena ia bisa melampaui batas langit dan bumi. Sedangkan yang paling sempit adalah pikiran orang yang takut untuk bermimpi, karena ia terkurung dalam keraguan dan ketakutan. Raja bertepuk tangan, terkesan dengan kecerdasan yang tak terbatas dari Abu Nawas. Kisah Abu Nawas mengajarkan kita bahwa kebijaksanaan bukan hanya tentang pengetahuan, tetapi juga tentang bagaimana kita menggunakan pengetahuan tersebut untuk membuka pikiran dan hati kita. Teruslah mengikuti kami untuk petualangan Abu Nawas berikutnya. Setelah serangkaian pertanyaan yang mendalam, Raja merasa puas namun masih ingin memberikan satu tantangan terakhir kepada Abu Nawas. Raja berkata, Abu Nawas, kau telah menjawab semua pertanyaanku dengan bijak. Sekarang, beritahu aku, apa yang paling kaya dan paling miskin di dunia ini? Abu Nawas tersenyum dan menjawab, yang paling kaya adalah ilmu, karena ia terus bertambah dan tidak pernah habis. Sedangkan yang paling miskin adalah kesombongan, karena tidak peduli seberapa banyak seseorang memiliki, ia selalu merasa kekurangan. Raja tertawa gembira, Abu Nawas, engkau memang harta karun kebijaksanaan. Raja, yang kagum dengan kebijaksanaan Abu Nawas, memutuskan untuk memberikan satu pertanyaan terakhir. Raja bertanya, Abu Nawas, apa yang paling panjang dan paling pendek di dunia ini? Dengan tenang, Abu Nawas menjawab, yang paling panjang adalah waktu ketika kita menunggu sesuatu yang sangat diinginkan. Dan yang paling pendek adalah waktu ketika kita menikmati kebahagiaan, karena seringkali terasa berlalu begitu cepat. Raja tersenyum, merasa puas dengan jawaban yang diberikan. Demikianlah, Abu Nawas sekali lagi membuktikan bahwa kebijaksanaannya tidak hanya terbatas pada kata-kata, tetapi juga pada pemahaman yang dalam tentang kehidupan. Raja, yang kagum dengan kebijaksanaan Abu Nawas, memutuskan untuk memberikan satu pertanyaan terakhir. Raja bertanya, Abu Nawas, apa yang paling panjang dan paling pendek di dunia ini? Dengan tenang, Abu Nawas menjawab, yang paling panjang adalah waktu ketika kita menunggu sesuatu yang sangat diinginkan. Dan yang paling pendek adalah waktu ketika kita menikmati kebahagiaan, karena seringkali terasa berlalu begitu cepat. Raja tersenyum, merasa puas dengan jawaban yang diberikan. Demikianlah, Abu Nawas sekali lagi membuktikan bahwa kebijaksanaannya tidak hanya terbatas pada kata-kata, tetapi juga pada pemahaman yang dalam tentang kehidupan. Seiring senja yang mulai turun, Raja dan Abu Nawas duduk bersama, merenungkan hari yang telah dilewati. Raja bertanya, Abu Nawas, setelah semua pertanyaan ini, apa yang kau pelajari tentang kehidupan? Abu Nawas menjawab, yang saya pelajari, tuanku, adalah bahwa kehidupan ini penuh dengan pertanyaan. Dan di balik setiap pertanyaan, terdapat pelajaran yang bisa kita ambil. Raja mengangguk, dan apa pelajaran terbesar yang kau dapatkan, Abu Nawas? Dengan mata yang berbinar, Abu Nawas berkata, pelajaran terbesar adalah bahwa kebijaksanaan tidak datang dari jawaban yang benar, tetapi dari kemampuan untuk terus bertanya dan belajar. Malam telah tiba, dan bintang-bintang berkelip di langit. Abu Nawas dan Raja berjalan bersama di taman istana, merenungkan pelajaran yang telah dipetik. Raja berkata, Abu Nawas, engkau telah memberikan banyak jawaban bijak hari ini. Namun, aku ingin tahu, apa yang paling engkau hargai dalam hidup ini? Abu Nawas tersenyum dan menjawab, yang paling saya hargai adalah kejujuran, karena dengan kejujuran, hati menjadi tenang dan pikiran menjadi jernih. Raja mengangguk, dan apa yang paling engkau takuti? Abu Nawas menjawab, yang saya takuti adalah ketidakadilan, karena ia bisa merusak tatanan masyarakat dan menghilangkan kedamaian. Di bawah taburan bintang yang gemintang, Raja dan Abu Nawas berbagi keheningan,
meresapi kebijaksanaan yang telah terungkap. Raja bertanya, "Abu Nawas, setelah semua yang kita bicarakan, apa yang paling engkau syukuri?" Visual, Abu Nawas menjawab dengan lembut, "Yang saya syukuri adalah setiap nafas yang saya hirup, karena itu adalah anugerah dan kesempatan untuk melakukan kebaikan." Raja mengangguk, "Dan apa yang paling engkau harapkan?" Abu Nawas menjawab, "Yang saya harapkan adalah keadilan dan kedamaian bagi semua, karena disitulah letak kebahagiaan sejati." Dengan itu, kita menutup kisah Abu Nawas malam ini. Semoga cerita ini membawa kita pada pemahaman yang lebih dalam tentang syukur dan harapan. Terima kasih telah menyimak. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Sampai bertemu di kisah selanjutnya.